Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Nur Laila dengan NIM 711180012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan LKPD Interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang melatar belakangi masalah dari penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP. Sedangkan kemampuan pemahaman matematis siswa SMP itu adalah dasar dan tahapan penting dalam rangkaian pembelajaran matematika. Karena pemahaman konsep sangat penting pada proses pembelajaran matematika, di mana fungsi dari pemahaman konsep itu sendiri memiliki peran penting, terutama dalam pembelajaran. Karena pemahaman merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar konsep-konsep matematika lebih lanjut. Adapun rendahnya pemahaman konsep matematis siswa dilihat berdasarkan studi internasional TIMSS di dalam bidang matematika dan sains, di mana memperoleh data mengenai prestasi matematika dan sains di tahun 2015 dengan skor rata-rata prestasi matematika kelas 8 siswa Indonesia menduduki peringkat 45 dari 50 negara. Itu menurut TIMSS. Dan ada juga siswa Indonesia masih tergolong rendah dalam kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang dilihat dari hasil survei PISA atau Program International for Student Assessment. Menurut OECD dalam Amalia di Kakak, bahwa hasil survei PISA pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa skor rata-rata pemahaman konsep matematis di Indonesia itu mencapai 379 di bawah rata-rata skor internasional, yaitu 489. Nah, hal itu pun sudah dilakukan studi oleh Archat 2017 yang menyebutkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di salah satu sekolah itu rendah. Kemudian masih terdapat siswa-siswa yang kurang memahami pemahaman konsep itu rendah dalam memecahkan sebuah soal masalah yang lebih rumit dari contoh soal yang diberikan oleh guru atau non-rutin. Kemudian siswa juga mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah soal, khususnya soal cerita. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep matematis juga disebabkan karena penggunaan bahan ajar yang tidak dapat memahamkan konsep matematis siswa. Itu menurut Setiorini dan Saifuddin 2020. Identifikasi masalah. Di sini terdapat 3 masalah. Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik masih tergolong rendah. Yang kedua, peserta didik kurang mampu memecahkan masalah atau persoalan soal non-rutin dan soal cerita. Yang ketiga, kurangnya penggunaan bahan ajar interaktif yang digunakan oleh pendidik berupa LKPD interaktif sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Batasan masalah pada penelitian ini memfokuskan pada pengembangan LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa pada pokok materi yaitu aritmatika sosial kelas 7 SMP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana kelayakan LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang ketiga, apakah LKPD interaktif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? Dalam penelitian ini, tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui kelayakan LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui LKPD interaktif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui hasil uji kelayakan LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua, itu untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman konsep matematis siswa dari hasil uji kelayakan LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kajian pustaka yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik itu merupakan bahan ajar sumber belajar yang berperan penting sebagai salah satu penunjang dalam proses kegiatan belajar, di mana LKPD atau LKS ini bisa digunakan untuk meminimalkan peran dari pendidik, namun untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Itu menurut Septian dan kawan-kawan 2019. Nah, hal itu sesuai dengan definisi dari LKPD itu sendiri, di mana LKPD itu sebagai sumber belajar yang dirancang dan dikembangkan oleh pendidik sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran di kelas. Di mana LKPD itu berisikan seperti materi, ringkasan materi, latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada lembar kerja peserta didik interaktif. Lembar kerja atau LKPD interaktif adalah salah satu alternatif sebagai inovasi dari LKPD cetak menjadi interaktif, yang mana digunakan sebagai penunjang dalam proses belajar, serta digunakannya itu dapat diakses melalui komputer atau handphone. Dikatakan LKPD interaktif yaitu di mana menggunakan pemanfaatan media elektronik yang dapat digunakan sehingga LKPD ini bersifat interaktif. Di mana LKPD ini berisi materi ringkasan materi, latihan soal-soal, yang kemudian menjadi sebuah media berbasis komputer, karena dalam menjalankannya membutuhkan komputer atau handphone, serta mampu meningkatkan wawasan siswa mengenai materi pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya ada live worksheet. Nah, live worksheet ini merupakan situs web pendidikan yang diciptakan pada akhir tahun 2016 oleh Victor Gayol, yang mana bertujuan untuk memperkenalkan teknologi baru dalam pengajaran. Situs live worksheet ini menawarkan berbagai macam lembar kerja elektronik seperti LKS atau LKPD yang tadinya dalam berbentuk tradisional atau cetak bisa dikonversikan menjadi lembar kerja interaktif yang tersaji secara online serta bisa langsung dikerjakan dan jawabannya akan dikoreksi secara otomatis. Pemahaman konsep matematis siswa. Pemahaman konsep matematik adalah kemampuan dalam memahami dan mengerti suatu ide abstrak atau prinsip dasar dari suatu objek matematika, di mana tidak hanya sekedar mengingat dan mengetahui apa yang dipelajari, tetapi juga mampu mengungkapkan dalam bentuk lain yang mudah dimengerti dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan suatu masalah matematika.
Nah, dari pemahaman konsep matematis itu terdapat indikatornya. Yang pertama itu indikatornya menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan atau memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2021 di mana judulnya itu pengembangan LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk membangun minat belajar siswa pada materi transformasi geometri. Di mana hasil dari penelitiannya itu diperoleh bahwa LKPD itu dinyatakan valid, praktis, efektif dengan skor kevalidannya itu 3,77 dengan kriteria kepraktisannya 3,4 dan skor keefektifannya dengan persentase sebesar 93,73%. Dan dinyatakan membangun minat belajar siswa dengan kriterianya itu minatnya 3,33 sehingga LKPD yang dikembangkannya itu sudah efektif dan dapat digunakan sebagai bahan ajar. Penelitian yang kedua yaitu oleh Rasuh yang berjudul pengembangan LKPD interaktif berbasis live worksheet pada topik hidrolisis garam untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA. Di mana tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rasuh ini untuk menghasilkan LKPD interaktif berbasis live worksheet untuk mengidentifikasi apakah kemampuan berpikir kritisnya itu dapat meningkat. Kemudian ada penelitian oleh Widianti 2001 dengan judul pengembangan bahan ajar ELKPD menggunakan live worksheet pada materi bangun datar kelas 4 sekolah dasar. Di mana tujuan penelitian Widianti ini untuk mengembangkan bahan LKPD dan mengetahui apakah kelayakan produknya itu dengan menggunakan pengembangan atau R&D model ADI. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan kawan-kawan 2020 di mana yang berjudul pengembangan bahan ajar LKPD menggunakan live worksheet pada materi bangun datar kelas 4 sekolah dasar. Nah, dari penelitian-penelitian yang relevan itu maka perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan live worksheet dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi pokok aritmatika sosial menggunakan metode pengembangan ADI. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini diawali dengan adanya identifikasi masalah. Yang pertama itu kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik masih tergolong rendah. Kemudian peserta didik kurang mampu memecahkan masalah atau persoalan non-rutin dan soal cerita. Yang ketiga itu kurangnya penggunaan bahan ajar interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, maka diadakannya pengembangan LKPD interaktif menggunakan live worksheet yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi aritmatika sosial. Setelah itu diuji validitas kelayakan LKPD interaktifnya dan direvisi. Setelah hasil revisi, maka menghasilkan LKPD interaktif berbasis live worksheet yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi aritmatika sosial. Bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempatnya itu di SMPN 1 Kaduhejo Pandeglang pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Dengan subjek dan objek penelitiannya itu, subjeknya siswa SMP kelas 7 pada tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 5 orang untuk uji terbatas dan untuk uji lapangan sebanyak 30 orang. Dengan objek penelitiannya yaitu berupa LKPD interaktif menggunakan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan model ADI. Kenapa menggunakan R&D? Karena R&D ini merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengukur dan menilai keefektifan suatu produk yang dikembangkan agar dapat memperoleh hasil yang menyatakan bahwa penelitian tersebut layak atau tidak terhadap produk yang dikembangkan. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya itu yang pertama menggunakan observasi, kedua angket atau kuesioner, dan yang ketiga tes. Nah, observasi ini dimana pada proses awal pembelajaran untuk mengetahui keadaan awal peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian observasi ini meliputi seperti penggunaan kurikulum yang digunakan di sekolah, perilaku peserta didik saat pembelajaran seperti apa, metode dan media pembelajaran yang digunakan seperti apa. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua itu angket atau kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen angket atau kuesioner dengan menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang dirancang valid atau tidak dengan menggunakan skala Likert. Nah, kemudian teknik ini peneliti memberikan angket kepada ahli media, ahli materi, respon guru mata pelajaran matematika, dan respon peserta didik. Kemudian pengumpulan data yang ketiga dengan tes. Nah, dengan melaksanakan pretest dan posttest pada peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan LKPD interaktif berbasis live worksheet ini, di mana untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awalnya, dan posttest itu untuk pengumpulan data hasil peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media belajar interaktif yang dikembangkan. Untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu menggunakan lembar angket dan lembar penilaian pretest dan posttest, di mana angket ini nanti akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, penilaian guru, kemudian respon siswa, dan lembar penilaian pretest dan posttest. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Deskripsi kualitatif ini digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi dari berbagai macam data kualitatif yang ada pada angket atau kuesioner berupa saran, tanggapan, masukan dari ahli materi, media, guru, dan siswa. Dan data tersebut diperoleh akan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan produk yang dikembangkan. Jadi, teknik analisis deskripsi kualitatif ini digunakan pada saat revisian produk saja. Kemudian ada teknik analisis deskriptif kuantitatif. Nah, teknik analisis data deskripsi kuantitatif ini dalam penelitian menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket atau kuesioner. Ini tuh analisis kuantitatif itu untuk menganalisis angket validasi ahli, angket validasi respon guru, respon siswa,
dengan menggunakan skala Likert itu, dan analisis kelayakan soal pretest dan posttest, kemampuan pemahaman konsep matematis. Prosedur penelitian pada penelitian ini menggunakan 5 tahap dari model ADI ini. Dari tahap analisis, yaitu kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan LKPD interaktif berbasis live worksheet ini, diadakan analisis dulu, yaitu analisis untuk keperluan pengembangan LKPD interaktif, serta untuk menganalisis kelayakan syarat-syarat pengembangan produk untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tahapan perencanaan produk awal atau desain ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dari produk awal berupa LKPD interaktif menggunakan live worksheet dari beberapa sumber seperti sumber buku atau sumber lainnya yang digunakan sebagai panduan materi atau acuan materi. Langkah-langkahnya itu seperti menentukan sumber buku dari acuan materi, merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai, membuat rancangan LKPD-nya, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk desain tampilan LKPD, menentukan warna gambar yang kontras dengan sesuai dengan materi, dan lain sebagainya. Nah, pada penelitian ini mendesain produknya itu menggunakan Microsoft Word, CorelDRAW, X7, dan pendukung lainnya. Selanjutnya itu tahap yang ketiga, yaitu tahap pengembangan produk atau development. Pada tahap ini komponen yang dibuat itu di tahapan sebelumnya digabungkan gitu, dikembangkan dengan dibuat semenarik mungkin dan interaktif menggunakan bantuan platform live worksheet. Nah, setelah produk selesai dikembangkan, maka hasilnya itu diakses menggunakan tautan berupa link di HP atau komputer dengan menghubungkan jaringan internet. Kemudian produk yang sudah dikembangkan diuji kelayakannya oleh validator, yaitu dengan uji ahli dari bidangnya seperti media, materi, dan ahli guru matematika, serta respon siswa diujikan pada skala terbatas terlebih dahulu. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi produk. Tahap ini dilakukan untuk uji lapangan setelah bahan ajar yang dibuat direvisi dan diuji ahli oleh validator. Dan tahap yang kelima, evaluasi produk, di mana tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir dari pengembangan model ADI ini. Produk yang telah direvisi dan diuji cobakan kepada peserta didik lalu dievaluasi. Pada tahap evaluasi juga ini bertujuan untuk mendapatkan produk akhir berupa LKPD interaktif berbasis live worksheet yang layak digunakan dan berkualitas sesuai setelah melalui perbaikan yang diberikan oleh validator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.